Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami orang Kristen tidak mengenal apa nama dalil, tapi kami mengenal itu adalah ini, Alkitab. Sudah? Nah, yang penting kita ketahui itu ya Bang, kami orang Kristen, kami tidak disuruh sebagai penghafal kitab, tetapi kami disuruh sebagai penghayat firman Tuhan. Ya, jadi yang bisa aku share untuk abang ya, kami lebih Alkitab itu kami imani sebagai Allah yang berbicara langsung. Sudah bang? Jadi Hubungannya dengan tema pembunuhan kita, Yesus khotbah itu, Anda ini ya bang? Ya. Terus. hubungannya dengan itu adalah bahwa Yesus itu memang benar-benar harus mati dibunuh, bukan karena iblis. Tadi abang kan bilangnya Yesus tunduk kepada iblis kan? Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Kita berbicara yang tertulis. Iya, mana tertulis di mana? Sudah? Dalil itu tertulis di mana? Silakan. Iya, silakan. Jadi, sudah. Terima kasih teman-teman Kalau di kita YouTube. membaca Iya, lanjut. dari Injil itu sendiri, bahwa benar-benar Yesus itu kita lihat dari Matius ya. Enggak. Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang menginginkan orang benar mati untuk kalian orang-orang berdosa. Mana firman Tuhannya? Bahwa Yesus dinubuatkan datang untuk mati menyelamatkan orang-orang berdosa, itu di mana Tuhan berfirman seperti itu? Kan cuma iblis yang punya pekerjaan penyaliban itu. Tadi saya tanya Edis, katanya tidak ada. Dari Elohim tak ada. Yang menginginkan bukan Elohim. Berarti tidak ada nubuatan dari Elohim. Yang menginginkan iblis. Berarti bukan Tuhan yang menginginkan, tapi iblis. Gimana dong? Edis akui itu. Oke bang. Kalaupun memang abang lebih tahu menurut abang tentang Alkitab kami, coba berikan. Kenapa abang bertahan mengatakan iblis yang menjadi dalang penyalipan? 1 Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Saya hafal dan saya paham. Kamu tidak hafal dan tidak paham. Kamu yang punya Bible. Kamu oke. Nah, di situ Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Oke? Amsal 6 nomor 16. Keluaran 23. Keluaran berapa? 23. Ayat? Nomor 7 nomor 8. Abang nggak salah baca itu. Tidak. Pertama kan bang, kita harus melihat keluaran ini bukan sebagai satu bagian yang lepas ya. Kamu mau mengajarkan saya yang lebih paham daripada Anda yang saya yang ngajarin. Dari mana ilmunya? Anda yang tidak tahu, malah saya yang tahu Anda tidak tahu. Habis itu Anda yang mau ngajarin saya. Hanya gara-gara kamu yang punya kitab. Anda yang merasa mau ngajarin saya. Oke. Ah, sekarang Anda baca dulu. Baca dulu dalilnya. Baca dulu dalilnya. Baca. Oke. Baca. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya. Sedangkan Terus pola yang dibangun oleh orang Kristen, Yesus orang benar, betul? ya. Orang Kristen adalah orang yang tidak benar, betul? Abang berani bilang gitu? Lalu buat apa Yesus disalib kalau kalian sudah benar? Kami dibenarkan setelah kematian Penyaliban. Yesus Nah sendiri. itu makanya saya tanya. Yesus orang benar. Bang. Oke. Yesus orang Kita benar. pakai logika sederhana. Tunggu. Yesus orang benar. Tadinya orang Kristen adalah orang yang tidak benar. Betul? Bukan kita. Gini bang,
kami disebut Kristen setelah Yesus disalibkan dan itu adalah puncak keselamatan. Iya, dengarkan saya. IQ-nya pakai. Yesus orang benar, Kristen orang yang tidak benar. Orang benar ini dibunuh untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Betul? Ya, kalau Berarti Kristen, seperti itu, ya. berarti Kristen tadi adalah orang yang tidak benar. Nah, sekarang dalilnya dusta. Kau harus menjauhkan dirimu dari dusta. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Oke. Orang yang bersalah. Ini Bang, kitab Keluaran ini adalah isi khotbah hatimu. Musa kepada orang Israel. Nah, sekarang kamu baca. Jangan ajarin saya. Anda baca Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Jangan berkhotbah di sini. Berarti harus merujuk kepada Taurat. Keluaran kitab Taurat atau bukan? Oke. Yesus tidak mengatakan aku harus pergi dengan apa yang tertulis di Perjanjian Baru, tapi di Taurat. Di Taurat, Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah, apalagi sampai membunuh orang benar. Berarti kesalahan fatal dalam agama saudara, karena konsep orang benar menebus orang yang tidak benar. Itu sudah tidak benar. Oke. Begini Bang. Silakan. Semisal kalau kita di suatu peradilan, ya, di suatu peradilan, kita di peradilan itu adalah orang yang diletakkan sebagai orang bersalah. Maka siapa yang bisa membela kau adalah orang yang benar. Tidak mungkin sesama penjahat membela penjahat. Maka kita butuh orang benar untuk membela kita. Oke, baik. Ya kan? Sampai sini. Orang yang tidak bersalah ini dituduh membunuh. Lalu kemudian ada yang membela orang yang tidak membunuh ini dengan cara dibunuh. Sekarang pembelaan macam apa ini? Pembelaan macam apa? Orang yang tidak bersalah dibela dengan orang benar dengan cara membunuh pembelanya. Bagaimana ceritanya? Analogi Anda itu hancur berantakan, sama seperti Edis. Gini ya Bang. Abang berbicara, aku mendengar. Oke. Iya. Jadi kalau kita membaca sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ya Bang ya. Dulu saya lupa Galileo Galilei, dia dihukum. Dia dihukum karena dia menganggap bahwa bumi mengelilingi bulan. Dia dihukum mati. Tetapi setelah ilmu berkembang, barulah didapati ternyata bulan yang mengelilingi bumi. Nah, sama seperti itu Bang. Pada zaman itu, orang Yahudi membunuh Yesus karena ketidakpahaman mereka. Nah, kalau sekarang kami orang Kristen ini setelah kami menerima pengajaran, kami barulah mengerti. Oh, ternyata ini nubuatan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bentar. Oke. Ini dibatasi 10 menit. Ini gimana solusinya nih teman-teman? Kok bisa ada pembatasan? Sabar dulu. Ada pembatasan live saya 10 menit. Kenapa bisa teman-teman? Gimana solusinya nih? Live Abang nggak tahan dengan kebenaran ini Bang. Gimana? Oh nggak apa-apa. Oh iya, lanjut. Silakan. Gini Bang. Udah. Kalau Alkitab ini menceritakan 90% tentang cara Allah memperbaiki kesalahan Adam dan Hawa. Hubungannya Maka dengan yang tadi materinya apa? Apakah Tuhan membolehkan membunuh orang benar? Tidak. Ini bukan konsep. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh? Bang,
Gini ya, kayak mana bilang sama abang ini ya? Lah, Yesus boleh dibunuh nggak menurut Gini ya, Tuhan? Bang. Menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Itu sudah dinubuatkan Berarti boleh. sebagai korban pendamaian. Berarti boleh. Itu sudah dinubuatkan, Berarti Bang. boleh. Atau itu hanya alasan kalian itu sudah dinubuatkan. Itu sudah dinubuatkan. Boleh. Ya, Boleh dibunuh orang benar. itu kehendak Bapa, maka Iya, itu kehendak adalah Bapak tadi. sudah. Apa nggak cukup Keluaran 23 tadi kehendak Bapak jangan kau bunuh orang benar, itu kehendak Bapak. Tidak, Bang. Kenapa dibilang orang benar? Bahwa sekumpulan orang Israel itu, mereka harus dikasih arahan agar mereka melindungi sesama mereka. Loh, Itu bukan. orang benar Kalau tidak Abang- boleh dibunuh kalau dilanggar dosa. Oke, Bang. Dah. Jadi gini, Bang. Loh, Anda menyepelekan pertanyaan saya. Kematian Yesus itu. Dengar dulu, Ya, dengar. aku ini menjawab. Dengar dulu, saya singkatkan. Iblis tahu kalau Adam makan buah pengetahuan maka dia mati. Hari itu juga Iblis tahu. Maka Iblis mau Ya. Adam mati. Sehingga Iblis datang menipu. Ya. Maka apa yang terjadi? Adam mati. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Apa upaya iblis? Memutarbalikkan itu. Bunuhlah orang benar. Supaya kamu hidup. Cara iblis kepada Adam dan cara iblis terhadap Yesus itu berulang. Siapa yang membunuh Yesus menyebabkan manusia masuk ke dalam dosa. Bukan manusia selamat dari dosa. Karena ada perintah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, menurut saudara, siapa yang mau Yesus disalib? Elohim atau iblis? Itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapak yang mau. Tidak ada Tolong di dalil. dalam narasi ini. Tolong kasih dalil. Di mana Bapak mau membunuh orang benar demi menyelamatkan orang Kristen, orang berdosa? Silakan. Dalil. Gini ya, Bang. Atau yang tadi Kalau- aja dirubah bunyinya. Keluaran 23 itu dirubah aja lagi, direvisi. Bunuhlah orang yang bersalah, yang benar. Bunuhlah orang yang benar. Bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan menyelamatkan orang bersalah, yaitu Kristen. Gitu. Kita rubah ya. Boleh? Keluaran 23 itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesus merujuk ke Itu situ. ada- Lukas 24:44. Yesusnya yang merujuk ke Taurat. Lukas 24 nomor Abang ini- 44. Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Aku orang benar. Apa kata Taurat tentang orang benar? Boleh dibunuh atau tidak boleh? Oke, Bang. Gini ya, Bang. Di sini, kalau memang ayat itu merujuk kepada Keluaran, dia di bawahnya ada catatan kaki. Di sini tidak ada sama sekali Lukas 24. Lukas 24 ayat Itu 44 tidak ada itu- merujuk kepada Itu kitab Anda. Itu bukan kitabnya Yahudi. tunjukkan sama saya kalau memang Anda mempelajarinya. Ya, kitabnya Yahudi yang Anda baca tadi apa? Boleh nggak membunuh orang benar? Abang kan kekeh, udah? Abang kan kekeh bahwa Lukas 24 ayat 44 ini merujuk kepada Keluaran tadi. Tetapi di sini catatan kaki Yesus- tidak merujuk ke situ. Coba Anda bacakan ke saya Lukas 24 nomor 44. Bacakan ke saya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya? Taurat. Kan, Bang? Kitab Taurat. Gini, Bang. Kitab Taurat itu bukan hanya Keluaran. Sama seperti ini. Keluaran itu bukan hanya membahas tentang Yesus, tetapi cara hidup orang Israel diajarkan. Sekarang
Yang dimaksud Sekarang Dengar. menurut Tadi dengar kamu dengar. ngomong apa? Menurut Taurat, orang benar apa bisa dibunuh? di mana? Gini loh, Bang. Nah, Yesus yang Kalau abang mengatakan, mengikuti tentang Yesus yang berkata, Kalau aku abang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku dalam Taurat. Taurat menulis tentang orang benar. Di dalam Taurat kaitannya dengan orang benar, boleh tidak dibunuh orang benar menurut Taurat. abang ini kayak apa? Terlalu menggebu-gebu kali. Jangan memperbodoh diri. Santai lah. Jangan memperbodoh Udah, diri. ini, Bang. Udah. Nah, itu dia, Bang. Jangan memperbodoh diri Nah, abang. oleh karena Jangan itu, bertahan. oleh karena itu Taurat orang benar itu boleh nggak dibunuh? Bang, udah aku bilang. Kejadian Taurat menurut Taurat orang benar boleh nggak dibunuh? Menurut Taurat. gini ya, Bang. Gini ya, dengar ya. Dengar. Kitab Taurat bukan hanya keluaran ini. Iya terserah, saya cuma Dan bertanya kitab satu Taurat- poin orang benar. Orang benar doang yang saya tanyakan, bukan yang lain. Orang benar menurut Taurat bisa nggak Ya. dibunuh? Tidak. Nah, tidak bisa. Boleh nggak dibunuh Yesus? Oke. Kamu seperti apa, Bang? Kayak mana menjelaskan sama Bang ini ya? Lah, Anda ingin Kalau membantah memang- Yesus soalnya. Anda membantah dalil. Anda mau bagaimana caranya menipu abang ini ya? Gimana caranya menipu abang ini? Di situ, Bang. Kutanya dulu. Coba. Yesus itu orang benar Abang, atau orang bersalah? Yesus orang benar atau orang bersalah? Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Matamu suwe, udah, kamu istirahat. Subhanallah, tadi kita sudah sama-sama saksikan videonya diskusi Bang Juma dan Bang Sinaga. Kembali lagi terkait topik pembahasan di mana dalil Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia, dan lagi-lagi dari umat Kristiani atau Kristen tidak bisa memberikan dalil di mana di dalam Alkitab ada dalil yang tertulis Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan sama sekali ya dari kemarin diskusinya juga itu nggak ada dalilnya sama sekali untuk jawaban pertanyaan tersebut. Oke, itu aja untuk videonya dari saya. Semoga dari diskusi tersebut memberikan edukasi dan ilmu bagi kita semua yang menonton videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.